Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sofiatul Azmi, Soliatul Kiftia, Sofa Jamil, dan Sain Fitri akan membahas tentang termokimia. Kami di sini akan membahas tentang hukum kekekalan energi dalam sistem dan lingkungan, entalpi dan perubahan entalpi, reaksi eksoterm dan endoterm, bersama reaksi termokimia, jenis-jenis perubahan entalpi standar, penentuan delta reaksi melalui percobaan, penentuan delta reaksi menggunakan hukum Hess, penentuan delta reaksi menggunakan data energi ikatan dan kalor pembakaran. Untuk yang pertama, kita akan membahas hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi hanya dapat diubah dari bentuk energi yang satu menjadi energi yang lain. Nah, karena energi ini di alam semesta ini adalah tetap, sehingga energi yang terlibat dalam suatu proses kimia dan fisika hanya merupakan perpindahan energinya saja. Nah, dalam termokimia ini dikenal istilah penting yaitu sistem dan lingkungan. Yang pertama, sistem adalah bagian dari alam semesta yang menjadi pusat perhatian langsung dalam suatu percobaan tertentu. Sedangkan lingkungan itu bagian alam semesta yang membatasi sistem. Nah, berdasarkan interaksi dengan lingkungannya, sistem itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini itu sistem yang penyekatnya mencegah aliran zat masuk dan keluar dari sistem. Contohnya di gambar tersebut itu ada segelas kopi panas yang ditutup. Nah, dalam kopi panas ini dia tidak akan kehilangan uap air, namun hanya kehilangan panasnya. Yang kedua itu sistem terbuka. Sistem ini dapat menukarkan energi keluar seiring berjalannya waktu. Nah, di situ contohnya ada kopi panas, namun tidak ditutup. Jadi kopi panas itu dapat melepaskan panas dan uap air ke lingkungannya. Yang ketiga yaitu sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi ini sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi atau materi antara sistem dengan lingkungan. Nah, seperti ada pembatas yang tidak bisa mengeluarkan kalor maupun energi dari sistem itu. Contohnya itu ada kopi panas namun dimasukkan ke dalam termos air. Jadi panasnya itu terjaga. Nah, dalam perubahan sistem dan lingkungan ini dapat berupa kalor atau bentuk lain yang disebut kerja. Harga mutlak dari energi ini tidak dapat ditentukan, tetapi perubahannya itu dapat ditentukan, yaitu atau delta U. Nah, delta U ini ditentukan dengan menggunakan hukum pertama termodinamika. Itu rumusnya delta U sama dengan Q plus W, di mana delta U adalah perubahan energi dalam sistemnya, Q adalah kalor yang diserap atau dilepaskan sistem, sedangkan W yaitu kerja yang dilakukan atau diterima sistem. Nah, jika sistem melepaskan kalor dan sistem melakukan kerja, maka nilai Q dan W berturut-turut adalah negatif. Sebaliknya, jika sistem menyerap kalor dan sistem dikenai kerja, maka nilai Q dan W masing-masing
adalah positif. Selanjutnya kita akan membahas tentang entalpi dan perubahan entalpi. Nah, entalpi itu apa sih? Entalpi itu lambangnya delta H. H itu dari kata heat atau panas. Nah, entalpi ini merupakan jumlah energi panas yang memiliki suatu zat pada tekanan tetap. Jika reaksi kimia itu melepaskan kalori sebesar Q, maka entalpinya itu maka entalpi reaksi berkurang sebesar kalori yang dilepaskan. Maka dapat dituliskan delta H sama dengan min Q. Sebaliknya, jika sistem menyerap kalori sebesar Q, maka sistem selanjutnya yaitu entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi atau delta H dari kata heat yang artinya panas merupakan jumlah energi panas yang dimiliki suatu zat pada tekanan tetap. Nah, jika suatu reaksi melepaskan kalori sebesar Q, maka entalpinya itu berkurang sebesar kalori yang dilepaskan, maka dapat dituliskan dengan delta H sama dengan min Q. Sebaliknya, jika sistem menyerap kalori sebesar Q, maka entalpi reaksi tersebut bertambah sebesar kalori yang diserap, sehingga dapat dituliskan delta H sama dengan Q. Dari uraian tersebut, maka entalpi reaksi itu dapat berupa reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama, reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalori dari sistem ke lingkungan. Karena entalpi reaksi ini berkurang atau menjadi lebih kecil, maka delta H-nya bernilai negatif. Pada reaksi eksoterm ini, sistem mengeluarkan energi, sehingga entalpi akan berkurang. Artinya, entalpi produk lebih kecil dari entalpi bereaksi, sehingga dapat dituliskan delta H sama dengan HP min HR kurang dari 0. Sedangkan pada reaksi endoterm, yaitu reaksi yang membutuhkan atau menyerap energi. Nah, entalpi reaksi ini menjadi lebih tinggi dari entalpi awal, sehingga entalpi sistemnya bernilai positif atau delta H sama dengan positif. Artinya, entalpi produk lebih besar dari entalpi bereaksi, sehingga dapat dituliskan dengan persamaan delta H sama dengan HP min HR lebih dari 0. Contohnya, dari penjelasan tersebut, ini adalah gambar diagram entalpi reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, di situ kan bisa dilihat perbedaannya. Panahnya itu ke bawah dan ke atas. Kalau reaksi eksoterm kan nilai produknya lebih kecil dari reaktan sehingga panahnya ke bawah. Untuk reaksi endoterm produknya lebih besar dari reaktan, jadi panahnya ke atas. Untuk contoh reaksi endoterm dan eksoterm ini, contoh reaksi eksotermnya pada reaksi antara kalsium oksida dan kapur bakar yang ditunjukkan pada reaksi CaO ditambah H2O menjadi CaOH 2 kali dengan delta H sama dengan min 64 kJ. Nah, perlu kalian tahu, kapur bakar itu produk dari proses kalsinasi batu kapur yang dilakukan pada temperatur sekitar 1000 derajat Celcius. Nah, ketika kapur bakar dimasukkan ke dalam air, reaksinya akan ditandai dengan kenaikan temperatur campuran. Nah, besarnya perubahan entalpi reaksinya itu minus 64 kJ. Maaf, itu ada salah ketik. Dengan contoh reaksi endoterm,
pada reaksi endoterm, contohnya reaksi antara besi oksida Fe2O3 dengan karbon pada proses reduksi biji besi. Nah, itu persamaan reaksinya Fe3O3 ditambah C menjadi 2Fe ditambah 3CO dengan delta H sama dengan 621 kJ. Itu artinya bahwa kalor tersebut diserap sebanyak 621 kJ. Terima kasih, saya akan melanjutkan tentang persamaan reaksi termokimia. Nah, persamaan reaksi termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang menyertakan kalor reaksi atau perubahan entalpi reaksi, atau yang biasa dilambangkan dengan delta H. Nah, penulisan persamaan reaksi termokimia dipengaruhi oleh hubungan mol dengan delta H jumlah zat. Nah, hubungan mol dengan delta H. Secara kuantitatif, perubahan energi berbanding lurus dengan jumlah molekul pada zat-zat kimia yang bereaksi atau zat kimia yang dihasilkan. Contohnya, 1 mol atau 16 gram metana yang dibakar akan menghasilkan 1 mol karbon dioksida dan 2 mol air serta melepaskan energi sebesar 803 kJ. Nah, persamaan reaksinya dapat dilihat, yaitu 1 mol atau 16 gram metana CH4 direaksikan dengan 2 mol oksigen akan menghasilkan 1 mol karbon dioksida plus 2 mol H2O atau air serta melepaskan energi sebesar 803 kJ. Nah, melepaskan energi ini dilambangkan dengan tanda negatif. Nah, tanda negatif ini juga melambangkan adanya terjadinya reaksi eksoterm. Harga delta H bergantung pada jumlah zat. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa harga delta H berbanding lurus dengan mol. Dengan demikian, harga delta H pun bergantung pada jumlah zat. Nah, perhatikan perubahan harga delta H reaksi berikut. Pada reaksi pembentukan karbon dioksida, yaitu 1 mol karbon direaksikan dengan 1 mol oksigen menghasilkan 1 mol karbon dioksida yang menghasilkan entalpi energi sebesar min 110,5 kJ. Nah, ini kan reaksinya eksoterm. Nah, kemudian pada reaksi penguraian karbon dioksida menjadi karbon plus oksigen, itu kan reaksinya dibalik. Awalnya pembentukan diubah menjadi penguraian. Otomatis reaksinya itu dibalik dan entalpi reaksinya juga hasilnya dibalik. Awalnya negatif diganti positif. Dan sebaliknya, apabila di situ awalnya reaksi penguraian positif, apabila akan diganti dengan reaksi pembentukan, maka entalpi reaksinya juga dibalik, awalnya positif menjadi negatif. Kemudian, harga delta H pun bergantung pada jumlah zat. Nah, harga delta H bergantung pada jumlah zat. Maksudnya di sini yaitu di atasnya itu kan ada reaksi penguraian. Penguraian dari 1 mol karbon dioksida menghasilkan 1 mol karbon plus 1 mol oksigen yang menghasilkan delta H sebesar plus 110,5 kJ. Apabila jumlah zatnya itu ditambahkan menjadi 2 karbon dioksida, 2 mol karbon dioksida yang diuraikan menjadi 2 karbon plus 2 oksigen, maka hasil delta H-nya juga 2 kalinya dari yang sebelumnya, yaitu 110,5 dikalikan 2 sehingga menjadi plus 221 kJ. Kemudian jenis-jenis perubahan entalpi standar. Nah, perubahan entalpi reaksi kimia bergantung pada keadaan fisik zat.
pada cair atau gas yang terlibat dalam reaksi, suhu dan tekanan. Untuk dapat membandingkan harga dari berbagai perubahan entalpi, maka dibuat suatu keadaan standar tertentu. Nah, keadaan standar yang telah disepakati pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Ada beberapa jenis perubahan entalpi pada keadaan standar, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar, perubahan entalpi penguraian standar, dan perubahan entalpi pembakaran standar. Sekarang akan dijelaskan tentang perubahan entalpi pembentukan standar. Bahwa perubahan entalpi pembentukan standar atau biasa diistilahkan dengan standard enthalpy of formation adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan satu mol zat dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Nah, di sini contohnya yaitu perubahan entalpi pembentukan standar air. Nah, pada air atau H2O dari hidrogen atau H2 dan oksigen atau O2 adalah sebesar min 283 kJ per mol. Nah, persamaan termokimianya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu 1 mol hidrogen direaksikan 1 mol hidrogen direaksikan dengan setengah mol oksigen akan membentuk atau menghasilkan 1 mol air atau H2O. Nah, nilai entalpi pembentukannya yaitu sama dengan min 283 kJ per mol. Jadi pada pembentukan ini terjadi reaksi eksoteron. Nah, kemudian pada perubahan entalpi penguraian standar, yaitu atau biasa disebut dengan standard enthalpy of decomposition, adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan satu mol zat dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Nah, contohnya yaitu pada reaksi pembentukan air juga. Nah, di sini harga dari pembentukan air kan tadi sebesar min 283 kJ per mol. Di situ terjadi reaksi eksoteron kan. Nah, jadi pada penguraian air di sini H2O atau air diuraikan menjadi hidrogen dan oksigen adalah sebesar plus 283. Seperti sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa apabila terjadi perubahan reaksi atau dari pembentukan menjadi penguraian, maka entalpi delta H-nya itu, nilai delta H-nya itu juga berubah. Yang pembentukan bernilai negatif, apabila diubah menjadi penguraian, maka delta H-nya berubah juga menjadi positif. Sebaliknya, apabila awalnya penguraian bernilai positif, maka apabila akan dirubah menjadi pembentukan, maka berubah menjadi negatif. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan entalpi pembakaran standar. Nah, perubahan entalpi pembakaran standar atau standard enthalpy of combustion adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan satu mol zat dengan oksigen secara sempurna. Nah, contohnya pada pembakaran 1 mol benzena atau C6H6, yaitu dihasilkan karbon dioksida dan H2O atau air, serta akan dilepaskan kalor sebesar 3.271 kJ. Nah, persamaan termokimianya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu 1 mol benzena apabila direaksikan dengan 7,5 mol oksigen menghasilkan 6 karbon dioksida plus 1 mol H2O atau air dengan melepaskan kalor sebesar 3.271 kJ per mol. Nah, di sini pada reaksi pembakaran harus ada oksigen di dalamnya untuk mereaksikannya, sehingga terjadilah proses pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida dan air. Pada perubahan entalpi pembakaran sempurna yaitu C8H18 plus 12 setengah O2.
menjadi 8 CO2 plus 9 H2O menghasilkan entalpi sebesar min 5460 kJ per mol. Sedangkan pembakaran tidak sempurna yaitu C8H18 plus 8,5 O2 menghasilkan 8 CO2 plus 9 H2O dengan nilai delta H-nya sebesar min 2924,4 kJ per mol. Nah, pada pembakaran tidak sempurna ini menghasilkan kalor sedikit yaitu min 2924,4 kJ dan pembakaran sempurna menghasilkan kalor yang lebih besar yaitu min 5460 kJ. Nah, tanda min di sini menunjukkan terjadinya reaksi eksoterm. Jadi, pembakaran tidak sempurna akan mengurangi efisiensi bahan bakar. Untuk penentuan delta H reaksi, kita dapat menghitungnya melalui tiga cara. Yang pertama, yaitu melalui percobaan. Pada percobaan ini, kita akan menggunakan alat yang bernama kalorimeter yang digunakan untuk mengukur kalor atau perubahan entalpi reaksinya. Dengan rumus I sama dengan mc delta T. Nah, keterangannya sudah di situ ya. Nah, kemudian di kalorimeter ini terdapat dua jenis. Yang pertama, yaitu kalorimeter sederhana. Kalorimeter sederhana ini kan terbuat dari cup styrofoam. 2 cup styrofoam yang ditumpuk, kemudian dilubangi untuk tempat termometer dan pengaduk, seperti yang telah kita lakukan pada praktikum dinamika dan kinetika kimia ya. Kemudian yang kedua yaitu kalorimeter bom. Penentuan kalor reaksi ini kan didasarkan pada prinsip perpindahan kalor, yaitu kalor yang diserap sama dengan kalor yang diberikan. Pada reaksi eksoterm ini, nilai Q reaksinya atau delta H-nya sama dengan min dalam kurung Q larutan ditambah Q kalorimeter. Sedangkan jika Q kalorimeter diabaikan, maka delta H-nya sama dengan min Q larutan. Nah, sebaliknya untuk reaksi endoterm, delta H-nya itu dari min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Ketika Q kalorimeternya diabaikan, maka delta H-nya sama dengan Q larutan. Yang kedua dengan cara menggunakan hukum Hess. Nah, hukum Hess ini berbunyi kalor suatu reaksi secara keseluruhan selalu sama, tidak dipengaruhi apakah suatu reaksi itu dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung dengan lewat tahap-tahap yang berlainan. Artinya bahwa perubahan panas kalor itu bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Seperti pada gambar tersebut ya, bisa dicermati. Nah, dari diagram tersebut itu kita dapat memperoleh persamaan delta H min delta 1 min delta 2 min delta H3 sama dengan 0 atau delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3. Nah, contohnya pada reaksi pembentukan C plus setengah O2 menjadi CO. Dengan diagram tersebut ini. Nah, dari diagram yang tadi itu kita memperoleh persamaan yang pertama C ditambah O2 menjadi CO2 dengan delta H minus 393,5 kJ. Sedangkan persamaan yang kedua C ditambah setengah O2 menjadi CO2 dengan delta H
min 283 kJ. Untuk mencari delta H dari persamaan C plus setengah O2 menjadi CO, kita dapat mencarinya pada persamaan 1 dan 2 ini. Dengan persamaan yang pertama, ini tetap ya. Kemudian yang persamaan kedua, kita balik karena untuk memperoleh CO pada bagian produknya. Jadi CO2 menjadi C plus setengah O2. Delta H-nya kita positifkan karena reaksinya kita balik. Jadi dari dua persamaan ini kita hitung sehingga diperoleh delta H-nya sama dengan delta H1 ditambah delta H2 menjadi minus 110,5 kJ. Baik, saya ingin melanjutkan presentasi mengenai penentuan entalpi. Tadi kan sudah dijelaskan penentuan entalpi ada penentuan melalui percobaan, penentuan melalui hukum Hess. Nah, sekarang kita membahas mengenai penentuan entalpi melalui energi ikatan rata-rata. Sebelumnya, apa sih pengertian dari energi ikatan tersebut? Yakni energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan kimia dalam suatu molekul gas menjadi atom-atomnya. Untuk molekul yang kompleks, energi yang dibutuhkan untuk memecah molekul-molekul itu sehingga membentuk atom-atomnya disebut dengan energi atomisasi. Harga energi atomisasi ini merupakan jumlah energi ikatan atom-atom dalam molekul tersebut. Untuk molekul yang kovalen yang terdiri dari 2 atom seperti H2, O2, N2 atau Hi yang mempunyai satu ikatan, maka energi atomisasi sama dengan energi ikatan. Semisal energi yang dibutuhkan untuk memutuskan molekul CH4 menjadi sebuah atom C dan 4 atom H berdasarkan persamaan reaksi berikut. Besarnya perubahan entalpi reaksi tersebut dapat dihitung dengan entalpi pembentukan standar berikut. Delta H reaksi sama dengan delta HFC atomik ditambah dengan 4 kali delta HF H atomik dikurang dengan delta HF CH4. Berdasarkan perhitungan, maka didapat delta H reaksi 1663,2 kJ per mol. Saat perubahan entalpi tersebut itu setara dengan untuk memutuskan 4 ikatan H dengan C, maka besarnya energi ikatan rata-rata CH adalah 1663,2 dibagi dengan 4, yakni 415,8 kJ per mol. Kemudian energi tersebut kita sebut sebagai energi ikatan rata-rata. Kenapa? Karena 4 ikatan CH dalam CH4 putus dalam waktu yang bersamaan. Energi atomisasi suatu senyawa dapat ditentukan dengan menggunakan entalpi pembentukan senyawa tersebut. Secara matematis dapat dituliskan delta H reaksi sama dengan jumlah energi pemutusan ikatan dikurang jumlah energi pembentukan ikatan, atau delta H reaksi sama dengan jumlah energi ikatan di sebelah kiri atau reaktan dikurang jumlah energi ikatan di sebelah kanan, yakni produk. Berikut tabel energi ikatan rata-rata dari beberapa ikatan antar unsur seperti ada CH, ada CC, ada CN, CO dan lain-lain. Tabel tersebut digunakan biasanya terdapat pada soal untuk menentukan entalpi dari suatu senyawa
berdasarkan energi ikatan rata-ratanya. Kemudian kalor pembakaran. Reaksi yang biasa digunakan untuk menghasilkan energi yakni pembakaran, yaitu energi reaksi cepat antara bahan bakar dengan oksigen yang disertai dengan terjadinya api. Energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Contoh dari kalor pembakaran, misal bensin, itu terdiri dari 20% N-heftana dan 80% isooktana. Pembakaran sempurna bensin akan menghasilkan gas CO2 dan uap air berdasarkan persamaan reaksi berikut, bisa dilihat. Kemudian jika diketahui data perubahan entalpi standar pembentukan masing-masing senyawa tersebut, yakni C7H16 minus 187,9 kJ, C8H18 minus 223,8 kJ, CO2 minus 394 kJ, H2 minus 285 kJ. Maka perubahan entalpi pembakaran pada N-heptana akan didapatkan dengan perhitungan berikut. Ini kan rumus menentukan delta H dengan data delta HF, yakni itu bisa dibaca sendiri. Kemudian didapat entalpi pembakaran N-heftana yakni sebesar minus 4850 kJ. Sedangkan entalpi pembakaran isooktana yakni sebesar minus 5494 kJ. Sehingga kalor yang dihasilkan dari pembakaran sempurna bensin premium yakni minus 4850 dikali 0,2 tersebut berasal dari persentase N-heptana tadi, yakni 20%, ditambah dengan minus 5494 dikali 0,8 tersebut merupakan persentase dari isooktana dalam bensin premium. Maka didapat kalor pembakaran sempurna bensin yakni 5365,2 kJ. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke